Tuhan, kami bersyukur kami boleh datang pagi hari ini memuji nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ibadah yang Kau berikan. Anugerah-Mu begitu besar ya Tuhan, kasih-Mu begitu ajaib, sehingga kami boleh sungguh diselamatkan, kami boleh menjadi milik kesayangan-Mu. Dan Tuhan, Kau terus memperlengkapi dan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Juga pada pagi hari ini kami mohon Tuhan berbicara dan mengajar setiap kami, supaya kami tahu bagaimana kami hidup sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Kami mohon Tuhan urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami, sehingga firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh sungguh-sungguh berbicara dan mengubah setiap kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, jemaat yang terkasih. Shalom saudara sekalian. Kita akan melihat kembali firman Tuhan yang tadi kita baca, hanya ayat 10 saja ya, karena kita sudah baca keempat-empatnya. Nanti kita akan melihat satu persatu ketika kita merenungkan. Ayat yang ke-10, Lukas 16. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, di tahun 1831 ya, ada seorang yang bernama Abraham Lincoln ya, di slide berikutnya. Dia bekerja sebagai juru toko ya, jaga toko begitu ya, di Illinois. Gajinya kecil pada waktu itu, tokonya juga kecil. Tidak ada yang memperhatikan. Dia kerja di sana. Saudara, suatu hari setelah menutup toko, dia menghitung uang kas ya, dan menemukan sesuatu. Dia kelebihan menarik bayaran dari seorang pelanggan. Ya, bayarnya kelebihan bayar gitu ya. Jumlahnya 6,5 sen, kecil sekali ya Bapak Ibu ya. Toh bukan kesalahan dia, emang orangnya bayar kelebihan. Tidak ada yang tahu. Tapi malam itu Lincoln tidak bisa tidur. Ini ada kelebihan 6,5 sen. Maka malam itu juga dia berjalan 7 kilometer. Belum ada, saya nggak tahu ya, belum ada listrik atau sudah ada listrik, tapi pasti sangat minim ya. Jalan 7 kilometer ke rumah si customer, si pelanggan. Akhirnya dia sampaikan uang itu 6,5 sen. Saudara, itu tetangga ya. Tetangganya berkata, kenapa repot-repot malam-malam jalan begitu ya. Cuma 6,5 sen lah, saya juga udah lupa begitu ya. Saudara, Lincoln menjawab, bagi saya bukan besar kecilnya, tetapi soal kebenarannya. Memang seharusnya kamu tidak bayar sebesar itu. Ya, saya harus kembalikan. Nah, sejak itu tetangga ini cerita-cerita ke orang. Sejak itu Abraham Lincoln dapat julukan The Honest Abe ya, AB yang jujur, Honest Abe. 30 tahun kemudian rakyat Amerika mempercayakannya jabatan tertinggi, yaitu Presiden Amerika Serikat. Semuanya mulai dari kelebihan bayar 6,5 sen yang dikembalikan di tengah malam. Berjalan kaki 7 kilometer. Bapak Ibu yang terkasih, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Ini yang Yesus ajarkan, yang kita baca tadi. Ya, sesuatu yang nampaknya kecil dan menurut kita mungkin berlebihan. Abraham Lincoln ini ya, 6,5 sen, cincailah, kita orang Indonesia bilang, cincai. Tuhan juga ngerti. Bapak Ibu, yang namanya setia dalam perkara kecil tidak ada cincai kepada diri kita ya. Kalau memang itu bukan milik kita, kalau itu memang tidak sesuai dengan ketetapan, itu harus dibenarkan. Caranya bagaimana ya? Tapi harus dibenarkan ya. Itu maksudnya setia dalam perkara kecil, bukannya orang gak pernah salah hitung, gak pernah berbuat kesalahan, gak pernah lupa, tapi langsung diperbaiki dari hal kecil. Ada satu restoran Bapak Ibu ya, lupa mengeluarkan menu yang dipesan oleh pelanggan. Jadi ditunggu-tunggu, ini menu yang ini mana begitu ya. Wah, ini restoran langsung manajernya turun tangan mengatakan, kami minta maaf sekali, hari ini segala makanan yang sudah kamu pesan ya, yang makanan yang sudah kamu pesan itu saya yang bayar ya. Maafkan kami. Wah, cuman kurang satu sayur, dikasih gratis semuanya. Orang langsung tulis review ya. Ini restoran luar biasa ya.
Kesalahannya dia akui dan dia bayar harga. Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi pada restoran itu? Banyak orang datang. Makanannya tidak sampai super excellent, tapi orang puas dengan kejujuran dan servisnya, ya, yang betul-betul kalau kamu tidak puas, itu tanggung jawab kami. Bapak Ibu, itu ya, artinya setia dalam perkara kecil. Cuma lupa satu sayur, kamu kan juga makan yang lain. Tidak begitu pikirannya, dibetulin dari hal yang kecil, dibetulin dengan cara yang macam-macam, cara yang benar, ya. Nah, apa yang Yesus mau ajarkan kepada kita? Beberapa prinsip, ya Bapak Ibu, melalui firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 13 ini. Yang pertama, Tuhan mau kita membuktikan di tempat yang tidak dilihat orang. Tadi kita lihat kisah Abraham Lincoln, 6,5 sen, orang itu juga lupa. Dan tidak ada customer lain yang melihat. Mungkin yang punya tokonya pun tidak tahu. Tapi Yesus mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu perhatikan kata-kata perkara kecil. Yesus tidak bilang begini, yang penting perkara besar, pekerjaan kerajaan Tuhan, penyelamatan jiwa-jiwa di luar sana. Yang kecil-kecil kita jangan pusingkan. Salah itu. Pikiran itu salah. Karena Yesus mengatakan justru dimulai dari yang kecil. Bagaimana misi Tuhan bisa jujur kalau hal kecil tidak jujur? Jadi salah banyak orang mengerjakan pekerjaan Tuhan keliru Bapak Ibu. Karena dia mulai dari yang besar. Visi besar, misi besar, tapi tidak setia dalam perkara kecil. Dianggapnya itu remeh dan menghalangi pekerjaan Tuhan. Nah, itu keliru kan, ya. Justru Yesus mengatakan kita mulai dari yang kecil, karena perkara kecil itu tempat yang paling jujur, paling transparan. Kalau di perkara besar, itu banyak orang melihat, otomatis orang akan menjadi the best. Kita kalau ke pesta dilihat banyak orang bajunya pasti rapi, disetrika, begitu kan? Kalau kita ke gereja ada banyak mata memandang, pasti kita pilih yang terbaik. Tapi kalau kita pertemuan dengan keluarga, kita di rumah, pasti kan berbeda. Nah, itu sebabnya justru di tempat yang tidak terlihat, kesetiaan kita diuji dan dinyatakan. Karakter asli seseorang terbentuk paling jelas. Ada seorang penyanyi terkenal kampanye anti narkoba. Ketika dia sendirian tidak ada yang melihat, dia pakai narkoba. Ada pejabat terkenal kampanye anti korupsi yang hadir ribuan orang, semua mengeluh-elukan namanya. Ketika berlibur di sebuah pulau, ketemu seorang pebisnis dan terima suap di situ. Kalau di depan banyak orang perkara besar, kita semua best. Tapi Tuhan mau menguji kesetiaan kita di tempat yang tidak terlihat. Di HP kita, di dompet kita, di waktu kita sendiri, waktu kita dengan keluarga, Bapak Ibu. Disitulah kita dilihat dan dinilai Tuhan apakah setia dalam perkara kecil. Abraham Lincoln di toko kecil itu sedang tidak membayarkan jabatan presiden. Dia cuma penjaga toko. Dia hanya bertanggung jawab make sure semua yang masuk dan keluar itu sama. Jumlahnya tuh kalau di neraca itu even, break even, 0 Bapak Ibu, ya. Jelas begitu loh. Nah, maksudnya ya hitungannya jelas semua. Dan tidak ada yang melihat itu. Yang punya toko juga mungkin mempercayakan pada dia. Tapi itu yang Tuhan lihat, bukan penampilan di panggung besar. Karena sekali lagi kalau banyak mata memandang, kita semua hati-hati. Hati-hati berkata, hati-hati bertindak, hati-hati pilih pakaian. Kita selalu yang terbaik. Tapi yang penting waktu kita tidak kelihatan orang. Buktikan kepada Tuhan di tempat yang tidak terlihat. Banyak orang berpikir begini, nanti kalau saya sudah di posisi lebih tinggi dalam pekerjaan saya, sudah terkenal, baru saya serius, gak boleh main-main. Tidak. Kata Yesus, begitu ya, prinsip seperti itu berlawanan. Yesus mengatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, nanti dipercayakan perkara besar. Nanti kalau gajinya sudah naik, baru saya jujur dalam keuangan. Sekarang kan dalam proses naik. Nanti kalau pelayanannya sudah besar, baru saya totalitas. Bapak Ibu, tidak ada lompatan tiba-tiba. Yesus tidak mengajarkan lompatan tiba-tiba, begitu ya. Yang berubah ketika kita naik itu kan cuma skala, karakter orang sama. Ini yang kita bicara di sini, yang Yesus bicara di sini adalah soal karakter. Soal karakter. Koruptor besar dulunya pasti koruptor kecil. Gak ada orang berbuat tiba-tiba
satu malam jadi koruptor besar. Dia coba kecil rasa bersalah, dia mundur, dia mundur maju, dia nggak percaya Tuhan, dia nggak dengarkan teguran Tuhan, dia korupsi. Lama-lama itu lebih tidak berasa, maka bisa besar. Pemimpin yang bisa dipercaya seperti Abraham Lincoln, dulunya karyawan biasa, gaji kecil yang tidak dikenal orang, tapi setia ketika tidak ada yang mengawasi. Tidak ada jalan pintas melewati perkara kecil. Harus setia dalam perkara kecil di tempat yang tidak dilihat orang. Ada seorang ibu bekerja sebagai admin di sebuah pabrik batu bata. Hari Minggu pelayanannya di gereja apa? Di ruang bayi, ruang nursery ya. Ruang 12 tahun dia pelayanan di sana. Selalu datang paling pagi, memastikan ruangannya hangat dan steril buat bayi dan ibu-ibu, mainannya bersih begitu ya. Pulang paling akhir setelah bayi terakhir dijemput. Jadi 12 tahun seperti itu. Dalam 12 tahun itu dihitung-hitung cuma absen 1 kali. Kalau jemaat ditanya siapa pengkhotbah hari itu, mungkin jemaat ada yang bisa jawab. Tapi kalau ditanya siapa yang jaga bayi mereka di ruang nursery, banyak orang gak bisa jawab. Jadi dia tidak dikenal. Ya, dia melayani dengan setia 12 tahun, dia tidak dikenal. Suatu hari dia di PHK. Bapak Ibu ya, karena pabrik batu bata itu ya gagal bisnis begitu ya. Kemudian PHK besar-besaran, dia kehilangan pekerjaannya. Apa yang dia lakukan di gereja berikutnya, hari Minggu berikutnya? Tetap datang pagi, ya menyiapkan semua steril baik begitu ya, mainannya dibersihkan, menggendong anak orang lain, sementara beban hidupnya masih belum selesai. Orang bertanya, kamu semestinya itu istirahat loh. Kamu tuh buat apa juga begini kan, kita bisa minta orang lain kan. Kenapa kamu mau melakukan ini? Kamu sekarang kehilangan pekerjaan, begitu ya. Waktu ditanya jawabannya begini Bapak Ibu. Kalau saya tidak diperhatikan, artinya semua berjalan baik. Saya sudah berhasil itu. Kalau ada apa-apa di ruang nursery, pasti jadi berita di gereja. Bahwa tidak ada berita di gereja soal ruang nursery 12 tahun, berarti I do my job. Terima kasih Tuhan. Cara pikirnya seperti itu. Setia dalam perkara kecil begitu cara pikirnya. Itu kesetiaan dalam perkara kecil. Banyak orang Kristen ada di posisi biasa-biasa. Karyawan biasa, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelayan gereja tidak dikenal. Nah disitulah sebetulnya tempat pembentukan Tuhan, membentuk karakter kita. Siapa Yusuf sebelum jadi orang kedua di Mesir? Budak Bapak Ibu ya. Siapa Daud sebelum jadi raja? Gembala kambing domba yang namanya aja nggak disebut awal-awal, ya, dan bukan prioritas, ya, waktu dibawa ke Samuel. Siapa Paulus sebelum jadi penginjil yang besar? Ya orang yang ini, ya orang yang menganiaya, ya, orang yang tidak jelas, Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang paling penting adalah kita ini setia karena dilihat orang atau betul-betul karena kita tahu Tuhan melihat? Itu pertanyaan simpel. Apakah kita setia meskipun tidak ada manusia yang melihat? Kalau kita setia karena dilihat orang, Bapak Ibu, berarti kita masih berpusat pada manusia. Kita belum benar-benar mencapai kesetiaan yang Tuhan maksudkan. Yang Tuhan maksudkan adalah kesetiaan yang dibuktikan di tempat yang tidak kelihatan. Nah itu kesetiaan yang Tuhan cari ya. Karena begitu kita tahu, kita sadar ini kita hidup koram deo. Koram deo itu artinya di hadirat Tuhan. Nah maka di momen yang tidak penting sekalipun, meskipun tidak ada orang melihat, kita sadar Tuhan hadir. Sehingga waktu kita lihat HP, kita gak macam-macam lihat Bapak Ibu. Waktu kita menonton sendiri, kita tidak nonton macam-macam ya. Waktu kita berbicara, memikir-pikir soal uang, kita juga tidak merencanakan macam-macam. Karena koram deo, meskipun manusia tidak bisa lihat isi kepala saya, tapi Tuhan, Engkau menyelidiki segala sesuatu. Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu jalan pikiranku. Sebelum aku merencanakannya, Tuhan sudah bisa baca logika saya. Itu koram deo. Itu setia dalam perkara kecil, bahkan dalam pikiran kita pun kita sadar. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sadar ada Tuhan yang hadir, bahkan di momen yang tidak penting, maka kita bisa belajar setia. Meskipun tidak ada mata manusia melihat. Ini sangat penting ya. Setia meskipun tidak ada yang melihat, itu namanya koram deo. Martin Luther mengatakan, atau John Calvin juga mengatakan, etika orang Kristen adalah koram deo.
Saya cuci piring, tidak digaji, tidak ada yang melihat. Kenapa saya lakukan dengan baik sampai bersih piringnya? Karena Tuhan melihat. Coram Deo, saya cuci piring di hadirat Tuhan. Gak cuma di gedung gereja. Zaman Martin Luther, zaman John Calvin itu, orang mengatakan hadirat Tuhan cuma ada di katedral. Martin Luther mengatakan di dapur pun kamu sebagai pembantu cuci piring itu juga ada kehadiran Tuhan. Coram Deo. Itulah etika Kristen. Setia dari perkara kecil. Karena kenapa? Karena iman kita bahwa Tuhan Maha Hadir dan Tuhan sungguh melihat dan memberkati. Itu dasar Bapak Ibu ya. Ini yang pertama. Yang kedua kita belajar. Yesus secara spesifik mengajar kepada kita di ayat 11. Yaitu, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada kamu harta yang sesungguhnya? Slide berikutnya ya, di poin yang kedua. Saudara, kita mesti jujur dalam urusan uang. Karena Yesus sebutkan spesifik, bukan abstrak doang secara setia dalam perkara kecil. Spesifik nih aplikasinya, uang. Dia sebutkan uang, mamon ya. Yesus secara khusus menyebut mamon itu baik uang, materi, harta, namanya apapun. Kenapa dia sebutkan spesifik Bapak Ibu? Karena uang memang cermin karakter paling jujur. Kalau seseorang jujur soal uang, ya dia termasuk jujur. Ya. Kalau seseorang itu curang soal uang, ya dia juga curang. Ya. Simple loh Bapak Ibu ya. Yesus katakan, mau tahu nggak kamu itu setia atau nggak setia dari mana? Uang. Dan Yesus menyebut uang ini dalam bahasa Yunaninya mamon ketidakjujuran, mamonas tes adikias ya. Artinya uang dunia ini memang cenderung memanipulasi, menipu dan mengkorupsi. Tapi bukan berarti uang itu jahat ya. Tetapi ini yang kita lihat ya, uang itu menguji kita yang memegang uang atau uang pegang kita. Itu maksudnya. Kita memegang uang sebagai tuan atau uang memegang kita. Kita jadi hamba uang. Nah itu bedanya. Ya. Dan ujiannya seringkali tidak datang dalam jumlah besar. Ujiannya itu dalam jumlah kecil. Tadi ya Abraham Lincoln, kembalian lebih, pembayaran lebih. Ini sudah mau korteks ini ya. Akhir Maret korteks ya, selesai Bapak Ibu ya. Sudah sistemnya jujur sekali loh. Semua ketahuan. Semua ketahuan. Ya. Saya sudah menyelesaikannya dan pemerintah tahu semua. Punya berapa bank akun, di mana saja isinya berapa, Januari berapa, Desember berapa, tahu semuanya. Itu sistem negara bantu, tapi kembali harus kepada karakter orang. Ini soal uang Bapak Ibu. Kita orang Kristen di negara Indonesia. Ujian awal dalam jumlah kecil, ya, dalam jumlah kecil yang mudah dirasionalisasi. Pajak harus jujur, harus. Pertanyaan Yesus, siapa yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ada seorang pengusaha Kristen, omsetnya tidak besar, ya, modalnya pas-pasan. Suatu hari dia menemukan kontraktornya sudah kirim tagihan yang salah. Dia irit 2,5 juta, padahal di luar kesepakatan Bapak Ibu ya. Lalu temennya sesama pengusaha mengatakan, udahlah itu salah kontraktornya, anggap aja itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan Bapak Ibu dibilang 2,5 juta. Kamu kan lagi perlu juga, lagi susah bisnis sekarang, 2,5 juta itu surga kirimkan pada kamu. Bapak Ibu, pengusaha ini gak bisa tenang pakai kata Tuhan berkat surga. Mana bisa, ini tidak sesuai kesepakatan. Maka dia telepon kontraktornya, Pak maaf ada selisih tagihan. Ya Bapak kurang nagih saya 2,5 juta, saya transfer sekarang ya. Wah kontraktor itu terkejut Bapak Ibu, waduh baru ada klien seperti ini. Ya, baru ada orang seperti ini, Pak. Ini pertama kali seumur hidup saya. Ada klien telepon bilang dia kurang bayar ke saya. Saya udah gak pernah hitung kalau jumlah besar, 2,5 juta, 5 juta, gak kelihatan. Udah saya juga banyak tagihan, saya gak pikir. Itu sudah saya hitung dalam rasio kerugian, kehilangan saya, 5% saya memang udah hitung itu. Tapi ini baru pertama kali. Baru pertama kali ada orang yang ngomong dengan jujur 2,5 juta saya ini ke orang utang saya 2,5 juta. Maka sejak itu Bapak Ibu ya, kontraktor ini ngomong kemana-mana. Ini pengusaha jujur. Ya. Bisnisnya pelan-pelan bertumbuh ya, Tuhan berkati.
Bukan semata-mata produknya the best, bukan karena dia itu servisnya the best, tapi dia jujur. Bapak Ibu ya, kita kalau punya mobil rusak ya, nomor satu yang kita cari bukan orang yang paling jago soal mobil, tapi yang jujur. Apa problemnya? Kita diajarkan, dikasih tahu ini itu rusak, mana kita bisa tahu itu benar atau tidak. Tapi kalau orang jujur, kita bisa meram. Kita bisa meram. Ya, saya ada satu rekomendasi kepada satu bengkel. Saya berkata kepada orang, kamu kalau ke sana habis kamu taruh itu mobil, kamu tidur. Kamu tidur. Kalau sampai dia menipu, saya yang bayar. Saudara, bayangkan, saya lihat itu bengkel dari pertama kali saya ke sana sampai sekarang, mobil meningkatnya 10 kali lipat, nggak bisa parkir. Orang bukan semata-mata dia pintar, nggak pernah bikin kesalahan, maha tahu seperti Tuhan. Nggak ada orang maha tahu. Biar bidangnya itu dia bisa salah, tapi kalau dia jujur, salah pun dia ngaku, ini salah saya. Kamu nggak usah bayar. Jadi jujur dalam hal uang itu perlu, sangat penting ya. Maka Yesus melanjutkan dengan sesuatu yang lebih berat. Jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan kepada kamu hartamu sendiri? Jadi bagaimana kita bisa handle Tuhan, yang Tuhan berkati kita, minta berkat pada Tuhan, harta orang lain pun misalnya kita belum bisa handle. Maka ayat 11 bicara soal mamon, ayat 12 bicara harta orang lain, yaitu kepercayaan. Jadi Yesus sedang mengatakan apa Bapak Ibu? Semua yang kita kelola sekarang sebetulnya bukan milik kita. Itu jabatan itu bukan milik kita, pelayanan bukan milik kita. Nah, yang kita lihat berikutnya ya. Slide berikutnya. Harta yang sesungguhnya itu sebetulnya bukan uang. Uang itu apa sih? Alat ya. Harta yang sesungguhnya itu apa? Jiwa-jiwa. Coba pikir sebentar. Tadi ya, kontraktor itu kalau bukan Kristen, pengusaha ini Kristen, itu jiwa-jiwa. Wah, baru pertama orang jujur. Kenapa? Orang Kristen. Jiwa itu hartanya, bukan soal uang saja. Uang kita anggap perkara remeh, tapi kalau nggak hati-hati bisa jahat, begitu ya, bisa cinta uang, kita jadi hamba uang. Tapi kalau kita benar, kita jujur, itu efeknya nggak cuma uang, bukan cuma matematika, jiwa, keselamatan jiwa, Bapak Ibu ya. Berikutnya pengaruh, reputasi. Dulu ada omongan katanya ya, kalau bidang keuangan percayakan pada orang Kristen, mereka paling jujur. Sekarang berani nggak ngomong kayak gitu? Waduh, terlalu banyak kasus di surat kabar, lihat namanya Kristen ini ya, namanya Bapak Gereja, nama Alkitab Bapak Ibu kan. Kita langsung pikir, apakah orang masih bisa percaya begitu ya. Kemudian kepercayaan dari Tuhan. Tuhan mempercayakan hal-hal yang jauh lebih bernilai dari uang. Tapi cara dia menguji kita bisa dipercaya atau tidak? Uang. Mamon yang tidak jujur ya. Karena untuk orang ini dipercayakan jiwa-jiwa, untuk orang dipercayakan pengaruh yang baik, untuk orang ini diberikan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Coba Tuhan menguji di tempat yang tidak kelihatan soal uang ya. Siapa kita dalam urusan uang, itulah kita ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, ini puncaknya Bapak Ibu. Ya, sebenarnya Yesus bukan melarang kita punya uang atau jadi kaya. Yesus sudah mengajukan sebuah pertanyaan, siapa sih yang menentukan arah hidupmu? Kamu pegang uang apa uang pegang kamu? Ya. Nah, kalau kita harus pilih antara profit atau honesty, kejujuran atau keuntungan, kita pilih yang mana? Bapak Ibu, saya melihat ya, dan saya mengamati ya, di dalam hidup ini orang yang mau complicated demi keuntungan, akhirnya dia tidak untung. Untuk dapat untung dia complicated, jalannya begini, akhirnya tidak untung. Tapi telat belajarnya, sudah nggak untung, nggak jujur lagi, begitu ya. Dan saya lihat ada orang yang jujur begitu ya. Tadi pujian yang kita naikkan mengatakan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Benar Bapak Ibu, kita pun kalau cari orang untuk kita beli sesuatu, untuk kita dapat servis sesuatu, pasti kita cari yang jujur. Tadi saya cerita ke bengkel, cari yang jujur. Kamu tidak harus paling kompeten, lihat bukunya aja, setiap mobil itu ada manualnya. Nggak perlu paling kompeten, tapi jujur. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Itu yang penting. Apa saja Bapak Ibu ya, bekerja sebagai dokter, jujur. Perlu operasi, tidak perlu, tidak apa-apa. Nanti kontrol lagi, 5 bulan, 6 bulan,
Kalau ada perkembangan sesuatu baru kita putuskan. Jujur. Penting sekali. Jadi bukan soal uang sebetulnya ya. Tapi Yesus mengatakan uang itu sebagai ujian. Ya, jujur dalam urusan uang itu dipercayakan yang lebih besar ya. Nah, siapa yang menjadi tuan kita, Bapak Ibu? Itu yang penting ya. Itu yang nomor 3. Ya, itu intinya Yesus mau katakan siapa tuan kita di balik semua kejujuran, kesetiaan kita itu. Ayat yang ke-13 tadi ya. Setiap seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi sekali lagi tidak ada masalah orang Kristen jadi kaya. Banyak orang Kristen kaya di Alkitab. Priscilla Aquila ya, banyak orang kaya di Alkitab ya. Dokter Lukas kaya, Ayub ya kaya, tidak ada masalah. Tapi kan orang yang tidak kaya kan jumlahnya lebih banyak dari orang yang kaya, Bapak Ibu. Dan berarti mayoritas orang Kristen diuji sebagai orang-orang yang dalam proses menuju kekayaan. Nah, ketika saatnya tiba, kita harus pilih antara menyenangkan Tuhan atau mempertahankan suatu keuntungan. Kita pilih yang mana? Disitulah terlihat kita ya, siapa Tuhan kita. Bapak Ibu, mamon itu apa? Mamon itu kalau kita lihat definisinya, apapun yang kita biarkan menentukan hidup kita selain Tuhan. Nah, itu bisa uang, tapi bisa juga macam-macam yang lain. Status, pengakuan, rasa aman, ini semua berhubungan. Katakan dia jujur soal uang ya, itu udah bagus ya. Tetapi kemudian motivasi dia ngejar status. Ya. Dia nggak hati-hati di sini, ngejar pengakuan. Nanti ujungnya nggak jujur soal uang. Jadi uang itu awal, bukan akhir loh ya. Nggak berarti orang jujur di uang berarti dia everything is okay, all the checklist supaya beres, kamu pasti aman. Tidak, uang itu ujian di awal. Nanti dari situ kita diuji lagi soal status. Kamu ini mengejar status atau memuliakan Tuhan. Lalu diuji lagi soal pengakuan. Kamu cari pengakuan Tuhan atau pengakuan manusia. Nah, rasa aman kamu dari jumlah uang di bank atau dari janji Tuhan. Itu kan diuji semua. Nanti kalau lolos satu tapi tidak hati-hati di satu, bisa tidak hati-hati kembali di awal. Ya. Jadi ada orang yang awalnya jujur. Dalam proses dia tidak hati-hati, dia kejar status, kejar pengakuan. Ujung-ujungnya kalau motivasi status oke, motivasi kejar pengakuan manusia oke, jangan-jangan motivasi ambil sedikit uang juga boleh. Akhirnya kembali ke basic lagi, Bapak Ibu. Karena itu Yesus mengatakan itu pertama ujian, penting sekali. Kita buktikan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah Tuhanku, bukan uang. Itu dasarnya di situ. Karena kalau hanya sekedar jujur doang, tapi nggak jelas siapa Tuhannya, nanti lolos di uang, tidak lolos di status. Lolos di uang status, tidak lolos di pengakuan. Lolos di uang status pengakuan, tidak lolos di rasa aman. Ya, dan akhirnya apa? Nantinya juga tidak lolos lagi Bapak Ibu. Karena kita tahu iblis selalu mengincar kita. Dan kita masih ada natur berdosa. Sebab itu kita mesti selalu berdoa dan berjaga-jaga. Memastikan Tuhan kita itu adalah Kristus, bukan siapa-siapa. Ya, ketika kita mengabdi kepada Tuhan, ada ketenangan, ada damai dalam dunia yang dunia tidak bisa berikan ya. Bahkan di tengah ketidakpastian. Bapak Ibu, ada seorang profesional muda ya, yang bekerja di perusahaan multinasional. Gajinya bagus ya, perusahaan multinasional begitu ya. Suatu hari atasannya meminta dia memanipulasi laporan keuangan. Supaya apa? Bisa menarik investor. Jadi kamu besarkanlah jumlah-jumlah kita itu, volume penjualan, volume ini tahun ini. Kamu bikin grafiknya jadi bagus pakai AI lah begitu ya. Bagus begitu grafiknya. Jadi waktu kita tawarkan investor, mereka terpesona. Dia oke Pak. Dia pulang ke rumah, dia pikir, dia doa sebagai orang Kristen. Nih bener gak ya? Orang grafik perusahaan kita begini, kok jual ke investor begini? Masa begini grafik kan? Besoknya dia datang gini, waduh Pak, setelah saya pikir-pikir nggak bisa saya begitu. Bapak boleh suruh orang lain, kalau saya tidak bisa lakukan itu. Saya hanya terjemahkan dari database kita kepada grafik. Grafik kita nggak begini Pak, kecuali database-nya diubah. Nah saya nggak mau ngubah. Bapak Ibu, dia siap dipecat. Karena dia pikir gini, saya emang bisa tidur, dapat gaji segini, meskipun besar, nggak bisa, karena saya orang Kristen. Kalau sampai saya dipecat, saya bisa tidur nggak?
Mungkin sulit juga, saya pikir besok makan apa. Tapi pasti saya lebih bisa tidur. Saking sulit pikir besok makan apa, kecapean tidur, saudara sekalian. Ya kan? Tapi kalau rasa bersalah, ya nggak bisa tidur beneran. Kalau cuma khawatir besok makan apa, pasti tidur. Biarpun khawatir, ya, toh Tuhan pelihara. Dia pikir enggak, saya nggak bisa. Ternyata atasannya reaksinya beda, kenapa? Dia orang Kristen juga, orang Kristen yang mamon, saudara sekalian ya. Atasannya orang Kristen ternyata. Tiba-tiba dia seperti Tuhan bicara pada atasannya. Aduh, kamu benar ya, kita nggak boleh begitu loh. Ya, jadi laporan tuh nggak jadi dimanipulasi. Profesional muda tadi nggak jadi dipecat. Dan ini orang yang bisa dipercaya. Banyak orang Kristen tuh jadi atasan nggak jujur. Suruh bawahannya yang Kristen berbuat itu. Baru setelah bawahannya ngomong tidak bisa, baru tertegur dia. Nah ini Bapak Ibu ya, ketika kita mengizinkan Tuhan sebagai Tuhan, bukan mamon, kita tuh akan menikmati kebebasan sejati. Bebas dari rasa takut kehilangan, nothing to lose. Oh tapi kamu bisa dipecat, so what? Cepat atau lambat kamu mesti meninggalkan pekerjaanmu kok. Enggak sekarang, 10 tahun dari sekarang, tapi kamu tinggalkan sebagai apa? Orang jujur apa orang korup? Kita anak Tuhan. Kita harus bicara mengenai legacy kita. Kita harus bicara mengenai jejak yang kita tinggalkan, ya. Dan orang yang bebas seperti itu, orang yang paling berharga dimanapun dia berada. Bapak Ibu kalau ketemu orang seperti ini, puji Tuhan. Berarti dia orang setia. Ini adalah anugerah Tuhan buat satu komunitas, buat satu gereja, buat satu perusahaan, buat satu lingkungan hidup. Kalau kita tinggal di satu RT, satu RW begitu ya, ada tetangga-tetangga seperti itu, luar biasa. Kalau pas kita liburan boleh titipin, saya boleh titip kunci rumah saya nggak? Bayangkan seperti itu, punya tetangga seperti itu coba. Saya waktu di Amerika ada saudara saya di sana tetangga dengan orang Amerika, nggak pernah kunci pintu Bapak Ibu, nggak pernah kunci pintu. Tiba-tiba siang hari masuk ambil ke kulkasnya, langsung orang berkata, ini kamu saudaranya kok, kulitnya lain kok begitu kan? Pasti ibunya beda ini kan. Oh ya kami betul-betul saling percaya ya, sama anak Tuhan juga. Tapi ini bukan sembarangan anak Tuhan juga ya, jangan asal Kristen main kasih kunci aja begitu kan. Ini betul-betul dua-dua anak Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi satu pergi liburan ke Indonesia 1 bulan ya, rumah kamu bagaimana begitu kan. Ada tetangga sehari 4 kali cek, karena udah pensiun tetangganya Bapak Ibu ya. Sehari 4 kali cek jam berapa. Jadi aman, semuanya aman. Bahkan rumputnya pun gak mati, dia yang siremin. Coba orang setia berharganya di dunia seperti apa. Dan kalau dia dipanggil Tuhan, orang kehilangannya seperti apa. Itu yang Yesus mau kita jadi seperti itu. Terang dunia, garam dunia. Dan tidak mungkin tersembunyi. Beda dari dunia. Nah Bapak Ibu, Tuhan berkata, setialah dalam perkara kecil. Di sini kuncinya ya. Maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Ada banyak hal Tuhan itu punya ya. Perkara besar, rencana besar, berkat besar. Tapi kepada siapa dia harus berikan? Gak bisa kepada sembarang orang. Harus kepada yang setia. Setia ukurannya dari mana? Dari hal kecil yang tidak kelihatan orang. Hal kecil tidak kelihatan orang apa? Uang. Salah satunya. Simpel sebetulnya ajaran Yesus. Yang sulit adalah melakukannya Bapak Ibu ya. Tidak sulit memahaminya. Yesus sangat make it clear ya, menjelaskan. Maka ada 3 hal yang Yesus ajarkan hari ini ya, yang kita boleh bawa pulang Bapak Ibu di dalam setia dalam perkara kecil ini. Di dalam slide berikutnya ya, kita lihat. Yang pertama, mari kita buktikan ya di tempat yang tidak terlihat ya. Karakter kita bukan terbentuk di panggung besar ya. Panggung besar banyak mata melihat, kita cenderung bertingkah laku dengan the best begitu ya. Tapi karakter kita terbentuk di sehari-hari hidup kita di mana orang tidak melihat. Apakah kalau tidak ada orang lagi kita nyetir mobil, kata-kata kita baik. Ada orang di depan orang lain kata-katanya manis, begitu di mobil disalib orang semua kata-kata berkat keluar. Maksudnya sumpah serapah. Yang waktu kita sendiri dong Bapak Ibu ya, itu yang Tuhan mau lihat. Di mobil gak ada orang lihat, hanya Tuhan yang lihat. Karena kaca kita hitam semua, manusia pun gak bisa lihat. Tapi Tuhan lihat. Kamu sendiri ngomong apa, pikir apa, telepon siapa.
Itu kesetiaan diuji ya, di tempat yang tidak terlihat. Yang kedua, Yesus spesifik bicara jujur dalam urusan uang. Karena orang seringkali cincai-cincai di tempat yang salah. Kalau urusan begini tidak ada cincai. Memang hak kita itu hak kita, ya bukan hak kita 1 sen pun harus kembali. Ya. Yang ketiga, kenapa ini semua penting? Karena ujung-ujungnya ini sedang menunjukkan kepada kita siapa Tuhan kita. Alkitab mengatakan Tuhan kita seharusnya adalah Yesus Kristus. Karena dia membeli kita dengan darahnya, dia membayar kita dengan pengorbanannya, Bapak Ibu. Dan kita melihat Tuhan kita bukan mamon. Tuhan kita bukan mamon ya. Kita menemukan jauh sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan dunia ini. Kalau Tuhan kita adalah Yesus, kita bisa menemukan kebebasan sejati, ketenangan sejati, kepercayaan dari Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Yesus Kristus adalah teladan dalam perkara kecil, Bapak Ibu ya. Kapan dia dipercayakan untuk mulai menyelamatkan dunia? Ketika usia 30. Dari 1 sampai 30 ngapain? Dites kejujurannya. Dites kejujurannya. Seharusnya Tuhan kan cepat ya datang, efisien dong. Natal, besoknya Jumat Agung, hari ketiga Paskah. Jadi kita gereja juga gak usah 2 kali perayaan begitu kan. Sekalian semuanya dibikin di Desember. Tuhan gak begitu. Yesus datang ya, kemudian 30 tahun dia melayani. Yusuf mati, dia harus mencari nafkah buat keluarga. Waktu mencari nafkah pasti jujur Tuhan Yesus. Gak ada catatan dia menipu orang dari usaha tukang kayunya. Bisnisnya jujur, usaha jujur, memberi makan ya Maria dan adik-adiknya. Sampai usia 30 baru dia dipanggil melayani secara publik. Dan lewat 3 tahun Bapak Ibu ya, baru dia naik ke salib, mati di salib. Dari situ dia dikuburkan, dibangkitkan, naik ke sorga. Tuhan setia dari perkara kecil. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, di antara kita ada yang tahu gak Yesus usia 12 sampai 30 tahun kemana? Banyak orang spekulasi ke Tibet, kemana, ke India, belajar ini, belajar itu. Gak ada. Dia di situ tidak dikenal orang, tidak digubris orang. Begitu dia mulai melayani, baru orang bilang, bukankah kita ini kenal dia, anaknya Yusuf, anaknya Maria, saudaranya ini, saudaranya itu. Mereka tahu kok dia dari dulu di situ. Tapi gak dianggap, tapi dia tetap setia. Di mana Yesus 12 sampai 30 tahun, gak ada yang peduli. Tapi dia setia pada Tuhan. Jadi kalau kita merasa sudah kerja di satu tempat, sudah melayani satu tempat berapa tahun, Yesus 18 tahun tidak dikenal. Tidak digubris. 18 tahun. Orang jauh lebih kenal kita daripada kenal Yesus selama 18 tahun itu Bapak Ibu ya. Tetapi satu hal yang Tuhan mau ajarkan melalui seluruh sejarah hidupnya adalah dia setia dari perkara kecil ketika tidak ada orang melihat dan tidak ada orang yang peduli. Sampai Bapa mempercayakan kepada dia keselamatan kita, keselamatan jiwa-jiwa seisi dunia. Dan Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia. Dan dia juga setia kepada kita Bapak Ibu ya. Waktu kita sakit, waktu kita lemah, waktu kita masih dalam dosa, waktu kita masih belum mengenal Tuhan, Tuhan sudah setia kepada kita. Apalagi sekarang. Karena itu jelas kita mau setia kepada Tuhan sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang setia kepada kita yang seringkali tidak setia. Biarlah dengan kasih Tuhan yang begitu besar kita boleh belajar setia dari perkara kecil. Biarpun orang tidak memuji, orang tidak melihat, orang tidak menganggap, mata Tuhan melihat sudah cukup. Bahkan itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Dan biarlah ketika kita menghitung kembali uang kita, kita ingat kita mesti jujur dalam perkara uang. Dan pada akhirnya semua ini bicara siapa Tuhan kita. Biarlah iman kita semakin bersinar dan orang semakin tahu Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Bukan uang, bukan pengaruh, bukan apapun juga. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih sumber segala berkat, kasih anugerah dalam hidup kami. Tuhan, kami bisa menikmati segala yang baik dalam hidup ini karena Engkau Allah yang baik yang mengasihi kami. Bahkan memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang setia sehingga kami boleh dapat kekuatan untuk belajar setia kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan
untuk setia ketika tidak ada orang yang melihat. Ingatkan kami bahwa kami hidup di hadirat-Mu yang kudus, yang mulia Tuhan, sehingga kami juga boleh belajar setia karena kami tahu Tuhan melihat. Dan Tuhan, inilah kerinduan kami, menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mampukan kami setia juga dalam keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tahu setiap orang Tuhan percayakan harta yang berbeda-beda, tetapi kami percaya Tuhan Engkau menilai kesetiaan kami, bukan berapa banyak harta kami. Tolong kami Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, juru kunci yang setia, sehingga apa yang Tuhan percayakan pada kami boleh sungguh kami kembangkan dengan jujur, dengan setia, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, bukan hanya dalam pengakuan mulut kami, tapi sungguh-sungguh dalam hidup kami, supaya kami boleh sungguh merasakan dipimpin oleh Tuhan sendiri, beroleh damai, sukacita, anugerah, dan biarlah Tuhan orang pun boleh melihat Yesus Kristus adalah Tuhan kami, sehingga nama-Mu boleh sungguh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan dan pakai kami, dan kami percaya pada janji-Mu, kalau kami setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.